Ya. Sebelum kita ngomong yang berat ini, kita ngomong yang dulu. Ini namanya appetizer. Appetizer, oke. Iya, saya datang ke Aceh seperti saya tiba di masa depan. Karena ini negeri yang provinsi atau bagian Indonesia yang paling lukratif, yang paling kaya, yang punya sejarah panjang, perjuangan, nilai awal pertemuan antara demokrasi dan agama diuji di sini habis-habisan tuh. Karena itu saya selalu menganggap bahwa dari Aceh kita bisa menghidupkan lagi harapan tentang Indonesia. Dari Aceh kita bisa menemukan kembali nilai-nilai Indonesia itu. Dan saya punya ikatan dengan Aceh. Ipar saya orang Lok Sumawe itu kawin dengan adik saya itu dia. Juga ada family name saya Rocky Gerung. Kalau Anda satu waktu bertemu dengan orang Aceh pakai nama Gerung, itu saudara saya. Karena kakek buyut saya dulu pernah bertugas di zaman kolonial di Pertamina, perusahaan minyak Belanda dulu, dan dia menikah dengan putri Aceh. Jadi saya ada koneksi sejarah dengan Aceh itu. Dan itu yang membuat saya selalu ingin kembali untuk ganti KTP ya di sini supaya jadi caleg dari sini kan. Tapi lebih dari itu, saya terhubung dengan Humam yang udah terpisah, lalu terhubung dengan akal. Karena satu waktu Profesor Humam menulis di media massa yang kemudian jadi viral. Satu-satunya orang yang mengerti pikiran saya yang kritis itu cuman Profesor Humam. Jadi dia profesor beneran tuh. Yang lain profesor-profesor itu menghalangi saya untuk bicara tuh. Jadi saya senang, dan karena itu saya anggota GAM. Gerakan Akal Merdeka. Karena memang cuma akal yang bisa membuat kita merdeka. Kalau kita kehilangan kemerdekaan akal, kita berhenti sebagai manusia tuh. Kita boleh kehilangan harta, kita kehilangan barang, kita kehilangan pacar kedua, nggak ada soal. Pacar kedua. Tapi kehilangan akal, kita berubah jadi dari orang jadi barang. Pembeda antara barang dan orang adalah akal. Oh, itu baru intro tadi. Silakan. Very good. Bapak Ibu sekalian, malam ini berkumpul di milenial. Ya. Generasi Y dan generasi X. Tapi yang paling berjasa malam ini, satu di antara adalah generasi X. Namanya Insinyur Jafari dari Indonesia. Beliau dari jauh hari sudah mengatakan kalau datang Pak Rocky Gerung ke Banda Aceh, Kuala Village terbuka untuk beliau. Dan saya mulai berpikir untuk memberi gelar resto cafe ini sebagai resto perubahan gitu. Bukan tidak mungkin orang-orang selain Pak Rocky akan datang lagi kemari. Seperti Harun misalnya, ya. Atau Agus Nurmantio, banyak lagi. Dan beliau sudah mengatakan diam-diam di sini ya. Jadi ini resto perubahan kebaikan. Bung Rocky, di sini ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Mauli adalah generasi Z. Mana di Mauli? Umurnya 24. Muslimah itu generasi X. Lebih mudah dari kita. Saya dan Bung Rocky dan sebagai hadirin adalah generasi boomer, baby boomer yang umurnya lebih dari 60 tahun. Tapi malam ini konsen kita pada milenial. Ya. Kenapa kita yang tua-tua ini ngomong milenial? Karena kita bergelisah muda mereka. Nah malam ini Pak Rocky, negeri ini mungkin banyak orang tahu, tapi Anda lebih tahu. Ya,
Ada dunia yang berubah, ada perang, ada energi yang kacau, ada kelaparan, ada kekacauan ekonomi, ya. Dan berbagai negara lain sementara di luar negeri kita ada utang, ya. Kita ada PHK, kita ada oligarki. Nah, kita mau tanya Bapak, sebenarnya apa sih tantangan paling besar di Indonesia pada ini? Di mana Indonesia? Oke, ini bukan pernyataan, bukan pertanyaan, tapi sesuatu yang mesti kita jawab demi kepastian hidup kita. Ada problem hutang, ada problem lingkungan, ada problem ketiadaan keakraban sosial. Begitu banyak masalah ada di kita tuh. Seolah kita berhenti sebagai bangsa karena dikepung oleh masalah tuh. Kalau saya pergi ke luar negeri, ceramah di luar negeri, bertemu dengan teman-teman diaspora, mereka yang belajar di luar negeri. Terakhir saya ada di Tokyo, mungkin 3-4 bulan lalu tuh. Saya lagi habis ceramah soal lingkungan biasa, lalu ternyata ada mahasiswa Indonesia di situ. Mereka ajak saya pindah ke kota, kira-kira 1 jam dari Tokyo, namanya Yokohama. Itu komunitas anak-anak milenial yang lagi studi, yang lagi kerja. Lalu kita diskusi tentang Indonesia. Lalu mereka bilang begini, kami nggak akan pulang ke Indonesia. Kenapa? Rejim sekarang ini tidak memberi harapan. Pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang memberi mereka harapan. Jadi secara pragmatis mereka melihat bahwa kemakmuran, keadilan, kejujuran ada di Jepang, bukan di Indonesia tuh. Kita bisa miris lihat itu, tapi itu mereka bicara jujur, faktual. Jadi yang di luar negeri tidak mau pulang. Kalau saya bicara dengan milenial Indonesia, mereka bilang begini, kami punya teman-teman di Amerika, minta kami pindah ke sana tuh. Jadi mereka yang baru lulus tergoda untuk pergi ke luar negeri, brain drain. Jadi terlihat bahwa milenial sebetulnya menganggap di mana ada kebenaran, di mana ada kejujuran, di mana ada keadilan, di situ negeri kami itu. Nah, bahayanya adalah kalau negeri ini ditinggalkan oleh mereka yang muda dan diasuh oleh para koruptor, akhirnya oleh para maling. Kan anak-anak ini bersih pikirannya. Dia nggak mau ikut dalam kekotoran republik, lalu dia mau minggat. Nah, kita mesti tahan. Dengan cara apa? Bukan dengan mengabaikan keinginan mereka, tapi dengan membatalkan keinginan para koruptor, para pejabat daerah yang tidak peduli dengan masa depan milenial. Jadi di situ tantangan kita. Kalau kita lihat misalnya statistik kecil-kecilan, Pak Jokowi berupaya untuk memikat milenial supaya percaya ada bonus demografi itu. Di masa depan nanti milenials akan mengisi postur birokrat, teknokrat, CEO di Indonesia. Satu ide yang juga salah persepsi. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti apa itu bonus demografi itu. Karena itu saya terangkan dulu ya. Tidak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilah demographic dividend. Artinya mesti ada investasi dulu, baru ada dividen bagi milenial. Kalau bonus itu artinya nggak ada investasi. Dan yang lebih penting adalah bonus demografi artinya peluang-peluang di luar negeri yang secara demografi tidak lagi produktif akan diisi oleh yang datang dari Indonesia. Tapi pada saat yang sama yang dari Indonesia akan bersaing dengan yang dari Vietnam, yang dari Korea Selatan itu. Jadi bonus demografi bukan untuk Indonesia, tapi SDM Indonesia dibuat laku di luar negeri. Itu namanya bonus demografi atau demographic dividend. Nggak ada dividen tanpa investasi itu. Jadi sering saya terangkan bahwa saya mengkritik pemerintah karena kesalahan berpikirnya. Itu soalnya tuh. Lalu orang marah pada saya, lu ngapain dungu-dunguin presiden? Belum memang kebijakannya dungu, gimana coba? Kan itu dasarnya tuh. Jadi saya jujur, bukan saya menghina Pak Jokowi sebagai makhluk, sebagai persona, tapi kebijakannya yang saya tentang. Jadi itu dasarnya tuh.
Coba kita lihat sebetulnya keadaan masyarakat kita hari ini. Dibandingkan dengan Aceh misalnya hari ini, dibandingkan dengan Aceh di zaman Pak Harto. Ada problem stabilitas, tetapi tidak ada problem dengan disparitas. Hari ini, kalau kita klaim bahwa Aceh ada dalam kesulitan ekonomi, kita mau usut di mana kesulitan itu? Apakah rakyat Aceh malas? Setiap hari rakyat Aceh ngoceh di warung kopi itu, sehingga warung kopi jadi kopi artinya komunitas pikiran. Kalau pikiran udah jenuh, dia bisa berubah menjadi komando pikiran. Lalu dimensi politiknya naik kan. Jadi kalau terjadi keresahan, Aceh pasti mampu untuk mengatasi itu karena ada kebiasaan untuk berargumentasi di warung kopi. Nggak ada problem. Kalau saya ingatkan misalnya, yang disebut Cafe Society, termasuk Kuala Village Cafe ini, jadi mereka yang takut bicara di Kuala, nanti akan kualat. Di dalam peradaban demokrasi di awal abad 18, tumbuh kafe-kafe di Paris, di Berlin, di Eropa. Itu tempat orang bicara politik untuk membahas kebijakan raja. Jadi masyarakat kafe ini, Cafe Society, adalah embrio dari demokrasi. Di situ bertemu dosen yang pintar, jurnalis yang kritis, seniman yang absurd. Jadi Cafe Society adalah masyarakat kafe itu memang tempat mengolah pikiran publik. Tapi satu waktu kalian mungkin akan dicurigai, itu lagi bikin apa di situ tuh? Lagi berupaya untuk pinjam speedboat dari Kuala Village untuk pergi ke Thailand Selatan apa? Untuk ambil senjata. Kecurigaan itu ada dari pemerintah pusat terhadap Aceh, juga terhadap Papua. Jadi tidak ada kelegaan pada milenial hari ini untuk mengucapkan sesuatu yang menjadi haknya, karena dibayang-bayangi oleh sejarah kekerasan. Nah, kita mau healing itu dulu dengan menganggap bahwa ada problem memang, bahwa ideologi, aspirasi gitu, sebut aja aspirasi Aceh Merdeka tetap ada di benak kita, aspirasi Papua Merdeka, aspirasi RMS ada di benak kita, karena itulah memang dasar kehidupan kita dari awal. Kan NKRI itu adalah hasil percakapan intelektual dari founding person kita, hasil percakapan intelektual. Yang dipercakapkan adalah ide. Di awal kemerdekaan, orang bertengkar, Indonesia mau jadi apa? Ada yang ingin jadi negara Islam, ada yang ingin jadi negara republik, ada yang ingin balik pada kesultanan, ada yang ingin negara ini jadi negara komunis. Semua itu adalah ide dipercakapkan, tapi ada forum untuk menyelesaikannya, yaitu perdebatan intelektual. Itu yang hari ini nggak ada perdebatan intelektual. Kalau kita lihat talk show, kita lihat apa yang kesak-kusuk koalisi itu apa isinya, kita nggak ngerti ide apa di situ. Nah, saya mau terangkan ini sebagai pembanding atau bahkan pembeda antara politik harapan, politics of hope yang bisa dihasilkan oleh millennials. Jadi sekali lagi, kita mau lihat kesulitan-kesulitan kita hari ini adalah karena cara kita mengucapkan pikiran itu harus kita sesuaikan dengan grammar dari Jakarta. Itu ngaco namanya. Kita punya grammar sendiri tentang kehidupan bersama. Kita punya grammar sendiri tentang keadilan. Nggak mungkin kita pakai statistik Jakarta sebagai dasar untuk memuji-muji pemerintah. Nah, kita lihat misalnya kemarin ada berita, kemarin ada 1 juta PHK selama tahun 2022 tuh. Impactnya apa pada nutrisi milenial? Pak Jokowi bilang kita berbahagia karena ada 2 juta perkawinan selama tahun 2022. 2 juta perkawinan. Artinya bakal ada minimal 2 juta kehamilan. Bayangkan misalnya kehamilan di masa resesi, kehamilan di masa PHK. Bahagia nggak keluarga itu? Pasti bertengkar di dapur. Baru kawin udah di PHK. Maka kelegaan batin hilang. Jadi bagian yang tidak dilihat Pak Jokowi adalah PHK itu membatalkan rencana-rencana berkeluarga. Itu dasarnya sebetulnya. Itu yang saya kritik. Jadi kalau kita lihat bahwa ada PHK, itu artinya yang kita sebut bonus demografi akan hilang.
Karena saya kasih angka misalnya, stunting, kekurangan nutrisi di Indonesia, prevalensinya ada 24%. Artinya, 1 dari 4 anak usia dini itu mengalami kekurangan nutrisi. Anak yang di dalam formative years-nya, di masa pertumbuhannya, kekurangan protein, kekurangan gizi, kekurangan vitamin, otaknya akan menyusut 20-25% 10 tahun ke depan. Itu riset kesehatan udah begitu. Jadi bayangkan nanti di tahun emas 2045 kita mau berkompetisi dengan otak yang kurang. Itu bukan bonus demografi, tapi itu beban demografi itu. Kenapa itu terjadi? Karena hak bayi untuk memperoleh kacang hijau, susu, kedelai, protein, ikan, biaya, anggaran untuk itu, anggaran untuk beli susu bayi berubah menjadi aspal untuk bikin infrastruktur jalan tol. Trade off-nya begitu. Karena APBN kan selalu ada trade off. Kalau bagian ini dipakai, bagian ini nggak dapat. Hak manusia Indonesia yang masih balita untuk memperoleh ya bubur kacang hijau misalnya, anak-anak 5-6 tahun perlu bubur kacang hijau, dia nggak peroleh karena bubur kacang hijau berubah jadi semen. Kan ini soalnya begitu tuh. Jadi sekali lagi bagi millennials mesti ada semacam ketajaman untuk membaca statistik. Saya tidak mengajarkan kebencian, saya mendasarkan problem itu dengan analisis, ada masalahnya tuh. Kalau Pak Jokowi misalnya klaim bahwa Indonesia tidak ada kesenjangan dengan memakai basis yang disebut Gini rasio itu. Oh iya, kita tahu memang itu ada perbaikan. Tetapi perbaikan itu adalah agregatif sifatnya. Kalau kita kumpulkan di sini misalnya sejumlah orang lalu kita anggap bahwa nggak ada disparitas. Iya, karena ada 3-4 orang yang kekayaannya luar biasa. Lalu ditarik ke atas kan. Padahal sebetulnya kita bisa pakai data lain, data makro yang lain. Di zaman Pak SBY, ekstraktif industri kita, Pak Harto, kekayaan alam kita digaruk oleh yang pada waktu itu disebut konglomerat, sekarang disebut oligarki. Oke, Pak Harto kasih izin segala macam. Tetapi 35% masih kembali ke Indonesia. Zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY tinggal 28% yang kembali ke APBN. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Kalau data itu kita buka, apa kita menghasut? Memang itu faktanya. Itu yang menjelaskan kenapa ada disparitas kesenjangan itu. Dan di Aceh kesenjangan itu pasti terasa. Sehingga Aceh ada di Human Development Index-nya itu drop. Maka Aceh disebut bagian dari Indonesia yang miskin. Padahal bumi ini kaya raya. Jadi problemnya ada kebijakan politik yang tidak berbasis pada kebijakan sosial. Ada kebijakan politik misalnya oke, kasih BLT, oke, kasih kalau sakit kasih BPJS. Tapi tidak berbasis pada kebijakan sosial. Saya terangin sebentar buat milenial. Kalau seorang pencari nafkah, entah dia laki atau perempuan, mengalami sakit, masuk rumah sakit, negara bilang kami biayai sampai Anda sembuh. Oke, bagus, melalui BPJS. Begitu si pencari nafkah pulang ke rumah, istrinya sodorin utang tetangga tuh. Karena selama si pencari nafkah bermukim di rumah sakit, dia dibiayai negara. Tetapi keluarganya tidak dibiayai negara. Harusnya orang yang sakit sebagai pencari nafkah dibiayai negara, keluarga yang ditinggalkan juga diberi uang untuk bertahan selama dia sakit. Itu namanya social policy diamankan, public policy dilakukan. Public policy itu adalah BPJS, social policy adalah daya tahan keluarga. Jadi percuma kalau kita bilang ada jaminan sosial tapi tidak ada jaminan ke keluarga. Jadi dari awal tidak ada perencanaan politik yang basisnya ethics of care, yang ada ethics of right. Ethics of right artinya hak saya untuk menjadi sehat, oke. Tapi care terhadap keluarga nggak ada tuh. Nah ini yang menerangkan bahwa kebijakan tidak dibuat berdasarkan perspektif feminisme misalnya. Kan mestinya tanya pada perempuan apa kebutuhan keluarga sebelum bikin BPJS yang segera jadi transaksi di antara partai.
untuk menghasilkan itu. Jadi teman-teman milenial, ada banyak kebijakan yang membuat kalian itu akhirnya tidak punya harapan. Satu-satunya harapan adalah menunggu perubahan politik. Dan perubahan politik itu juga sekarang sedang diganggu. Karena kalau terjadi perubahan politik, begitu banyak dokumen bisnis yang akan dibatalkan. Begitu banyak konsesi yang harus ditinjau ulang. Di Aceh terutama. Berapa banyak konsesi yang dikeluarkan oleh pemimpin Aceh untuk menghidupi oligarki lokal maupun oligarki nasional? Berapa banyak? Bisa nggak kita screen itu? Bisa pasti. Tetapi akan ada gangguan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang dunia lebih luas, kita percaya bahwa dari Aceh ada sumber intelektual yang tinggi. Karena sejarah Aceh ada sejarah perlawanan sekaligus sejarah intelektual. Kita baca naskah-naskah Iskandar Muda. Kita baca seluruh peristiwa yang menyebabkan Aceh itu bergaul dengan India, bergaul dengan Timur Tengah. Kan itu datang dari kecerdasan masyarakat Aceh pada waktu itu. Dan itu yang hilang sekarang karena kebijakan tidak berpihak pada masa depan. Jadi sekali lagi saya tahu bahwa di sini ada sumber pikiran. Ada laut di mana kita bisa dapat ikan dengan protein. Itu pentingnya kita makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa kumpulan kita malam ini adalah satu statement, satu fondasi, satu manifesto untuk menghidupkan kembali akal pikiran. Sebab itu yang akan dipertandingkan dalam dunia baru nanti itu. Kita nggak bertanding kekuatan militer, jelas kita nggak punya kemampuan militer. Kalau ada setiap 5 Oktober itu pesawat kita bergerak di atas samudra Indonesia itu dan keluarin asap merah putih segala macam. Tapi coba lihat di dalamnya kosong, nggak ada senjata. Itu cuma asap doang. Karena kita nggak bisa membeli senjata, uangnya sedikit. Dan untuk membeli senjata ke Amerika, Amerika akan tanya, Anda proksi Cina atau proksi Amerika? Industri senjata adalah industri politik. Jadi kita ada dalam bahaya sebetulnya. Tapi sering dikatakan bahwa enggak, NKRI harga mati. Coba kita uji di mana konsep NKRI harga mati. Kalau terjadi perang di Cina Selatan atau perang di Taiwan yang kemudian bereskalasi menjadi perang di Indo-Pasifik. Lalu armada Amerika mengunci kita, armada ke-7 dia dari Okinawa turun ke Subic di Filipina, dikunci di situ, yang dari Singapura turun ke arah Australia itu kita dikunci di situ. Padahal jalur itu adalah jalur import kita, makanan, obat-obatan, daging, kedelai, segala macam lewat di situ. Kalau dikunci di situ, lalu ada pengumuman Amerika karena Indonesia masih pro Cina, maka kita bikin no fly zone, nggak boleh ada pesawat di situ tuh. Berapa jam Indonesia bertahan? 14 jam. NKRI mati dalam jam ke-14. Begitu cara menganalisisnya. Memang itu dasarnya. Karena bahkan berapa banyak mahasiswa yang kelaparan karena nggak bisa beli lagi Indomie. Karena gandumnya datang dari Amerika tuh. Berapa banyak puskesmas yang sedang menangani ibu hamil mengalami keguguran fatalistik karena antibiotik masih kita import lewat Cina Selatan. Kita belum bisa bikin apa-apa. Jadi saya menggambarkan ini bukan untuk mencemaskan kita di sini, tapi untuk memberitahu fakta keadaannya begitu. Karena itu kita ingin cepat-cepat ada perubahan itu. Jadi sekali lagi itu pengantar saya, dan kita senang bahwa kita ada di Cafe Perubahan Kuala Village. Kan jelas kan, sudah nampak manusia berbahaya kan. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita tidak hanya dengan fisik di Kuala Village, tapi Anda ditonton oleh banyak orang melalui Sarbo TV. Wow. Sarbo TV dan online bisa ditonton dimanapun di dunia. Dunia semakin kecil seperti kampung. Kalau itu masalahnya, lalu orang-orang sekarang sedang mempersiapkan skenario. Iya. Skenario A, skenario B, skenario C. Tolong beritahu kami dua skenario yang sedang dipersiapkan untuk Indonesia masa depan,
apakah peduli atau tak peduli dengan fakta yang tadi Anda katakan? Oke, ini pertanyaan ujian doktoral dari seorang profesor gitu kan. Karena kita mesti bikin asumsi lalu bikin prediksi, kan begitu cara ilmuwan bekerja kan. Sekarang kita asumsikan bahwa Indonesia bisa diatur ulang berbasis pada kearifan lokal sekaligus imperatif konstitusi. Kita mau damaikan antara ada perintah konstitusi yang sangat rasional, ada kearifan lokal loh. Mesti eksak di antara itu. Pemimpin ke depan dia mesti paham bahwa desa-desa di Indonesia itu tidak seragam. Yang terjadi sekarang ada strategi untuk menyeragamkan dengan mengundang semua kepala desa datang ke Senayan lalu diiming-imingi materi yaitu perpanjangan masa jabatan 3 kali 9 tahun, 27 tahun. Itu skenario paling berbahaya. Ini jawaban pertama saya pada penguji saya. Jadi Anda bayangkan bagaimana mungkin seorang kepala desa di Aceh misalnya sama pikirannya dengan kepala desa di Jawa Tengah, sama pikirannya dengan kepala desa di NTT dan di Manado. Jadi kita mesti curigai bahwa itu artinya ada mobilisasi. Bahaya dari politik kalau dia mulai memobilisasi itu. Ada kepala desa saya temukan di kaki gunung gede 2-3 hari yang lalu merasa buat apa 9 tahun itu? Buat dia 9 tahun itu ada pekerjaan yang akan membosankan. Karena dia nggak akan bergaul dengan keluarganya, dia cuma ngitung-ngitung kertas. Tetapi Presiden Jokowi membuka seminar itu dan menganggap bagus kalau kepemimpinan 9 tahun itu bagi kepala desa itu. Artinya itu presiden untuk juga di wilayah-wilayah tertentu dilakukan hal yang sama. Bahkan jabatan presiden bisa diperpanjang. Jadi ini skenario buruknya di situ. Ini saya uji-uji dulu nih skenario buruknya ya. Skenario buruk kedua. Per hari ini sudah 60% pejabat pemerintahan daerah, bupati, gubernur, wali kota diangkat oleh presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri. 60% seluruh Indonesia, 80% di Jawa diangkat semua udah. Itu dasarnya apa? Oh, dasarnya kedaruratan. Karena itu disebut ini cuma PLT, pelaksana tugas. Berapa lama? 2 minggu boleh. Sementara, pejabat sementara. 2 bulan boleh. Ini 2,5 tahun diangkat tanpa pemilu. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu yang 5 tahunan. Bagaimana caranya legitimasinya? Siapa yang siapa yang akan minta pertanggungjawaban? Orang yang diangkat akan mengabdi pada siapa yang mengangkat. Kalau dia dipilih rakyat, minimal dia akan tahu bahwa saya dipilih rakyat, saya bertanggung pada rakyat. Jadi Anda lihat Indonesia udah selesai pemilunya karena 60% Indonesia, 80% Jawa cukup menguasai Jawa, maka tidak akan ada penantang lain dalam kompetisi. Itu skenario buruk. Jadi Anda bayangkan seluruh kepala desa nanti akan diatur oleh si PLT ini untuk membagi-bagi BLT. Fungsi PLT membagi-bagi BLT. Hanya itu. Jadi dasarnya itu. Betul Profesor Humam melihat itu. Dia tahu sebetulnya tapi dia suruh saya menjawab. Bahwa problem kita di situ ada jebakan dusta, jebakan maksiat politik berdasarkan skenario yang buruk itu. Nah kita ingin lepaskan itu, lalu kita bikin skenario baru. Apa yang mesti kita lakukan? Saya mengusulkan ada penguatan relawan supaya seorang pemimpin diasuh oleh relawan, bukan oleh partai politik. Karena partai politik itu isinya transaksi koalisi. Jadi etika itu yang mesti ditertibkan. Tapi sekarang ada relawan partai. Bagaimana ada relawan partai? Partai ada kader. Pemuda Pancasila ini relawan kalau Anda tidak berinduk pada partai. Kata relawan itu dalam bahasa Inggris volunteer. Bahasa Latinnya voluntas, artinya kehendak. Itu namanya relawan. Sekarang ada relawan yang pindah-pindah capres, itu namanya calok, bukan relawan. Jadi kata itu pun udah salah tuh. Voluntas artinya saya berkehendak untuk mendukung seseorang. Kehendak itu nggak boleh pindah-pindah.
Nah, partai beda dengan relawan. Jadi skenario enaknya saya jawab pertanyaan Prof. Umam, kita ingin hentikan oligarki. Oligarki itu menunggu momentum pemilu untuk dia beternak politisi baru. Ini terjadi peternakan politik. Kalau relawan, dia punya volunta. Menjadi volunteer artinya this is my share. Saya akan dukung Anda jadi presiden. Walaupun sedikit tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu masalahnya tuh. Jadi kita pastikan ada relawan dalam pengertian yang sejati, bukan relawan yang dikasih amplop tuh. Yang kedua, kalau itu gagal, saya mau bikin LBP, Liga Boykot Pemilu. Dan saya tahu saya akan menang di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya menguraikan ini sebagai analisis, bukan sebagai hasutan. Nah, orang seringkali menganggap saya menghasut. Saya bilang bantah saya, lalu kita bertengkar atas dasar pikiran. Enggak, itu hasutan. Loh, kalau hasutan ada hasut balik saya dong. Jadi orang yang gagal berpikir selalu menganggap pikiran itu berbahaya. Itu dasarnya kenapa saya bilang bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau bertemu dengan pikiran. Di sini saya bertemu dengan pikiran. Pikiran bertemu pikiran, otak bertemu otak, dengkul bertemu dengkul. Nah, kita ingin di masyarakat Aceh ini, terutama milenial, hidupkan pikiran. Beritahu apa yang salah. Tidak usah takut. Deli itu adalah urusan belakangan. Kalau kita takut kena deli, artinya kita akan mengedit pikiran kita sendiri. Mengedit pikiran sendiri itu artinya kedunguan. Berbahaya tapi berbahagia ekonomi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini juga dengan saya ini big question for you. Ini last question. Ya? Setelah ini saya akan buka untuk forum. Ini udah gak sabar mau tanya. Yes. Ya? Bung Rocky, kalau itu skenario yang dimanfaatkan, kalau itu masalah yang tantangannya di Indonesia, apa yang harus diperbuat kalau perlu direbut oleh dirinya? Ini yang kita sebut sebagai tesis hari ini, tesis of the nation, yaitu menangkap semua sinyal dan akhirnya harus pergi pada moral call. Nurani mau bilang apa pada keadaan? Meloloskan mereka yang hendak merampok Indonesia, permisif terhadap mereka yang pura-pura pro demokrasi, berupaya untuk menahan batin itu akan merusak batin. Jadi bagi milenial saya anjurkan bikin semacam kaukus milenial Aceh, kaukus milenial Papua, kaukus milenial Ambon, supaya kita terkoneksi dengan satu ide bahwa kita tidak menginginkan Indonesia ini dipimpin oleh mereka yang tidak lolos etikabilitas dan intelektualitas. Dia boleh lolos elektabilitas. Saya sedang kampanye supaya semua calon presiden dia mesti difilter dalam 3 lapis. Lapis pertama adalah etikability, etikabilitas, moralitas.